Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Firman Afandi di channel ini. Kali ini saya mau review sebuah TWS dari Lenovo dengan harganya yang cukup murah ya, Rp70.000, yaitu Lenovo ThinkPlus XT95 Pro. Ini dia barangnya ya teman-teman. Kecil mungil ya. Untuk kelengkapannya sendiri, karena dia bukan tipe TWS yang ada ear tipsnya, jadi yang tanpa ear tips ya teman-teman, yang seperti itu ya. Jadi kelengkapannya hanya unit dan dashboardnya sendiri, serta kabel USB Type C aja. Dan buku panduan ya, tetap di dalam gimana cara ngoperasiin. Jadi teman-teman ada yang komplain mungkin nggak bisa nyala satu, atau cara matiinnya gimana dan lain-lain, ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Yaitu dia kelengkapannya seperti itu, hanya itu doang ya. Dan build quality-nya sendiri menurut saya nih bagus ya. Build quality-nya cukup bagus di harga 70, dan desainnya yang asik gitu ya. Ada warna-warna merah menyala LED RGB gitu ya. Wih, keren. Asik ya. Saya suka banget sama desainnya dan keseruan yang ada di Lenovo XT95 Pro ini. Tuh, ada RGB-nya ya teman-teman. Keren ya, menurut saya desainnya cakep sih. Oke, kemudian apa aja yang di samping, kanan, kiri, belakang, depan. Di depan ini bukan tombol ya teman-teman. Di depan bukan tombol, tapi bisa dibuka. Nggak tahu, cuma hiasan gitu ya, mungkin biar nggak polosan aja kali ya. Jadi mirip-mirip Pokemon gitu ya, alat untuk ngeluarin Pokemon loh. Nah itu seperti itu. Terus ketambah di belakang sini ada tulisan Lenovo, kemudian di bawah ini ada lubang Type C ya, simple aja ya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk kegedapan suara di TWS ini nggak kedap ya teman-teman, langsung aja kita konekin ya. Untuk kekedapan suara, dia masih suara sekitar tuh masih cukup kedengeran ya, karena nggak pakai ear tips tadi ya. Jadi yang sistemnya langsung masuk gitu ya ke telinga, dan ini sedikit agak licin, memang sedikit agak licin, gampang jatuh gitu ya teman-teman. Ya sesuaiin dengan telinga teman-teman. Ini karena ini juga agak gede gitu ya, gede. Tapi ketika musik nyala, lingkungan sekitar tuh nggak dengar, karena suaranya itu langsung dari musiknya gitu ya. Cuman kalau di keramaian masih dengar sekitar sih, itu lebih nyaman sebenarnya. Jadi diajak ngobrol sama temen masih denger, terus masih aware lah sama kondisi sekitar ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu yang namanya buka halo apa gitu, atau jadi ketika diajak ngomong ya mau nggak mau harus tetap mau si lagunya ya. Setelah dipause lagunya, teman-teman pasti langsung denger kok suara. Cuma emang ya agak kedap dikit lah, mungkin kedapnya itu cuma 20% mungkin dari TWS pada umumnya, 20%-an lah ya. Ini saya masih dengar suara. Ini ada tamu di rumah, jadi masih dengar suara tamu ya. Juga suara akuarium ada, masih dengar suara yang gelembung udaranya itu ya. Ya seperti itu.
Oke, langsung aja kita ke spesifikasi. Spesifikasinya itu di sini udah menggunakan udah ngeklaim sebagai Hi-Fi HD ya, dan juga 13 menggunakan driver yang 13 mm. Artinya udah emang bener-bener lumayan sebenarnya di harga 70.000 loh ya. Ingat, ini harganya 70.000 ya teman-teman. Tuh udah dapet suara yang bulat, emang bener-bener bulat menurutku. Cuma minusnya emang suasana ambien sekitar itu masih bocor ya, atau apa ya, ya bocor lah. Kalau cuma di kamar seperti ini ya, terus ya ada tamu di depan, ada akuarium di sebelah sana, itu masih nyaman digunain. Dan ini iya, ini kalau ke bantal, kita ke bantal tidur-tiduran itu gampang, touch controlnya gampang ke klik ya. Itu nggak enaknya, minusnya lagi. Jadi emang ya digunakan saat duduk. Kalaupun tidur-tiduran ya jangan nyandar ke bantal atau guling ya. Ini juga ada low latensinya yang di mode gaming ya teman-teman. Jadi delaynya cukup berkurang lah ya ketika mode gaming. Jadi diaktifin aja, tapi ya biasanya kalau aktif mode gaming itu baterainya berkurang cukup cepat ya, cukup cepat. Untuk touch controlnya, nah oke teman-teman, untuk touch controlnya karena berkaca dari video-video sebelumnya yang durasinya cukup lama ya, sebenarnya lamanya itu ada di touch control ya. Saya menjelaskan touch controlnya pause and play, jadi ke depannya. Jadi langsung saya ringkas aja ya teman-teman, saya kasih gambar di sini dan teman-teman langsung bisa pause bagian itu sambil lihat ya. Ini diklik berapa kali nanti saya kasih tahu di situ ya. Jadi biar memangkas durasi aja sebenarnya, biar teman-teman tuh nggak bosen lihat saya ngoceh. Oke ya, langsung aja kita ke kualitas suaranya. Kualitas suaranya menurut saya ini nyaman ya, karena 13 mm drive filter itu apa ya, bikin bulat ya suaranya. Tapi balik lagi, untuk low itu emang nggak banget ya. Kalau teman-teman suka ngebass, ini nggak cocok sebenarnya, karena emang nggak begitu ngebass lah ya. Low-nya sangat biasa aja, mid-nya juga standar aja, high-nya yang lumayan. Jadi high-nya itu suara vokalnya itu denger, sama suara gitarnya itu jelas. Ini saya lagi dengerin Hindia Cincin, jadi tring tring gitu-gitu itu denger jelas. Untuk bassnya biasanya dep dep itu bep 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 gitu, bep 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 bep. Jadi nggak begitu yang ngebass dep 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 dep, bukan. Jadi bep 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 bep, nah gitu, nggak. Biasanya kan seperti itu kalau yang TWS ngebass. Nah, oke, next output power. Oke, output powernya itu dia oke di 70% udah oke kok. 70%, 80% itu udah keluar ya. Gainnya itu keluar, powernya itu keluar, enak lah. Ini cukup enak kok. Dan balik lagi ya, ini kalau ada ear tip, ada orang yang suka TWS yang nggak ada ear tipsnya ya, seperti ini banyak. Saya juga menemuin banyak di luar sana, tapi ada juga yang lebih mementingkan bass, mementingkan lebih masuk ke dalam telinga lagi, lebih meresap lagi ya. Itu yang ada TWS yang ada ear tipsnya gitu. Tapi ini harga 70.000 itu menurut saya make sense gitu loh, masih oke lah. Dan ini udah Type C ya, bukan tipe-tipe USB yang lama gitu ya. Saya ada tuh TWS apa ya, kalau nggak salah Disney atau apa gitu. Enak, suaranya enak, terus harganya murah. Tapi
masih USB lama, jadi nggak universal gitu, maksudnya seperti itu. Oke, kita tes mic dulu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, sekarang kita tes mic dari TWS ThinkPlus, Lenovo ThinkPlus XT95 Pro. Ya, gimana hasilnya? Dari grafik sih kecil ya teman-teman. Dari grafik sih kecil ya. Bisa lihat ya. Oke, sorry. Tuh, dari grafik sih kecil ya. Sepertinya yang seperti itu. Nggak semuanya yang pro itu benar-benar pro ya. Ya, teman-teman bisa nilai sendiri kualitasnya gimana. Kualitasnya gimana, ya balik ke teman-teman. Oke, untuk kesimpulannya, TWS ini menurut saya itu dari desain oke, cakep. Kalau ditunjukin, terutama yang putih ya, saya suka yang warna putih ini. Sebenarnya pilihannya ada yang hitam, ada yang putih, cuma lebih menyala aja itu. Kayak temen atau orang lain lihat itu kayak, apa itu? Itu terus bisa nyala-nyala gitu, ada RGB-nya gitu. 70.000 seperti ini ya, cuman ya dari desain cakep, tapi dari kegunaan sih selera ya. Balik lagi saya lempar ke teman-teman aja deh gimana, tapi menurut saya dari kualitas suara masih juga yang nggak ngebas ya, jadi emang balik lagi ya ke selera. Saya bercerita apa adanya aja, bukan berarti produk ini jelek, enggak, bukan ya teman-teman. Jadi saya itu banyak yang komen sebenarnya. Terakhir ada yang komen lagi tuh, makasih bang, udah review jujur. Saya lihatnya itu sambil nyobain si TWS-nya. Ya pokoknya adalah yang komen selain support, tapi emang bener-bener ngerti kalau saya itu bener-bener review jujur gitu ya. Saya bukan memvalidasi diri saya sendiri ya sebenarnya, tapi bisa dibilang seperti itu sih. Ya emang, karena emang saya itu tidak membuat-buat atau itu ya. Jadi kesimpulannya itu, Lenovo ThinkPlus XT95 Pro itu masih cocok di tahun 2025. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan langsung aja komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Bye.